Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam hidup, jika kita taat dan setia kepada Dia Sang Pencipta, kita akan diberitahukan olehnya ketika ada ancaman dan bahaya yang dirancangkan oleh musuh-musuh kita. Beranikah kita untuk selalu taat dan setia kepada Dia Sang Pencipta? Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, semoga karya belas kasih-Mu mengarahkan hati kami kepadamu, sebab tanpa rahmat-Mu kami tidak dapat berkenan kepadamu. Bantulah kami untuk tidak dengan hormat menyebut nama-Mu, tetapi bantulah kami untuk menemukan Engkau pada diri sesama kami dan memuliakan Engkau di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Orang yang percaya dan setia kepada rancangan Tuhan akan diselamatkan, bahkan akan diberitahu bahaya dan ancaman yang datang menghadang hidupnya di dalam persiaran hidup di dunia ini. Sebagaimana yang dialami oleh Nabi Yeremia. Nabi Yeremia mengatakan Tuhan akan memberitahukan ancaman-ancaman yang dirancang orang terhadap Nabi Yeremia. Maka Nabi Yeremia mengetahuinya. Tuhan memperlihatkan ancaman mereka yang diberikan kepada Yeremia. Begitu pula kita. Ketika kita mengaku diri sebagai orang beriman, ketika kita mampu untuk setia dan percaya, dan mau mendengarkan suara Tuhan melalui suara hati kita, maka kita akan dibebaskan, maka kita akan diberitahukan dari ancaman dan bahaya yang dirancangkan orang untuk kita. Kuncinya adalah setia dan percaya pada karya penyelenggaraan ilahi di dalam hidup kita. Namun seringkali kita sebagai manusia tidak hormat menyebut nama Tuhan kita. Bahkan kita seringkali membawa latar belakang seseorang, membawa latar belakang sesama kita, bahkan membawa persoalan-persoalan hidup kita untuk menyebut nama Tuhan dengan tidak hormat. Contohnya seperti apa? Ketika kita ingin membenarkan diri, kita membawa-bawa nama Tuhan. Ketika ada kesalahan yang ditimpakan kepada kita karena memang salah, untuk pembenaran kita membawa-bawa nama Tuhan. Itu adalah salah satu atau lebih menyebut nama Tuhan Allah kita dengan tidak hormat. Kita dengan mudah mengatakan, demi Tuhan aku tidak melakukan, padahal kita melakukannya. Demi Tuhan bahwa itu tidak berkenan, tetapi kita semena-mena berbuat dan membuat aturan yang melebihi aturan yang ada. Seringkali kita bertindak melebihi hukum yang ada. Sebagaimana orang-orang Farisi yang dikisahkan di dalam Injil Yohanes hari ini. Dia mengatakan Yesus itu orang Galilea, tidak mungkin dia adalah seorang Mesias. Bahkan dia sudah melihat mukjizat yang dibuat oleh Tuhan dalam pribadi Yesus. Tetapi mereka justru menghina, bahkan dia mengatasnamakan Allah untuk membenarkan pendapat mereka. Tanpa kita sadari, kita pun seperti orang Farisi itu. Dengan mudah kita mengatakan, demi Tuhan saya tidak melakukan, demi Tuhan bahwa itu salah, demi Tuhan saya membuat aturan ini.
karena demi kebaikan bersama, padahal itu semua hanya untuk memuaskan nafsu kekuasaan kita. Itu semua hanya untuk memuaskan nafsu, ingin dihargai, ingin dihormati. Semuanya dibungkus dengan agama seolah-olah kelihatan suci, tetapi tidak berkenan di mata Allah. Hari ini kita diajak untuk menghormati nama Allah di dalam pribadi sesama kita. Bagaimana kita menghargai kehadiran Allah melalui sesama kita, menyapa mereka. Tidak mudah berlaku atau mengatur Tuhan di dalam menghakimi, karena hanya Tuhan dan hukumlah yang berhak menghakimi seseorang yang salah. Kalau kita umatnya, kita manusia, mestinya bukan menghakimi, tetapi justru membantu menunjukkan kesalahannya. Bebaskanlah orang-orang itu, sesama kita itu, dari kesalahannya, dari kecenderungan berbuat dosanya, kepada kebebasan. Diberikan solusi agar selamat, sehingga nama Allah semakin dimuliakan, nama Allah semakin dirasakan di dalam kehadiran kita, di dalam karya hidup kita. Sungguh sangat elok ketika kita umatnya menyebut nama Tuhan dengan hormat. Tidak semudah orang-orang Farisi yang dengan mudah mengatasnamakan Tuhan hanya untuk membenarkan apa yang kita lakukan. Semoga kita senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, jangan mudah kita sumpah serapah mengatasnamakan Tuhan, karena secara tidak langsung kita sudah menampar kehormatan Tuhan. Hargailah Tuhan dengan menghargai sesama kita, karena nama Tuhan itu adalah sangat istimewa. Maka kuduskanlah, hormatilah, karena Tuhan kita adalah kasih. Ia adalah Maha Penyayang, Maha Pengampun. Maka belajarlah mengatasnamakan Tuhan hanya untuk kebaikan yang benar di mata Tuhan. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua di dalam karya dan aktivitas hidup kita hari ini. Amin.